Wah, Jokowi lagi. Emang sih segala carut-marut hancurnya demokrasi disebabkan oleh keserakahannya. Dan baik 01 dan 03, sebut Jokowi adalah biang dari segalanya. Makanya dianggap perlu MK hadirkan Jokowi sebagai tersangka utama dalam gugatan PHPU yang kini sedang berlangsung. Bukan cuma menteri atau Megawati, tapi presiden juga bisa dihadirkan untuk minta klarifikasi. Karena jika MK tak bisa wujudkan rasa keadilan rakyat, jangan salahkan jika rakyat bikin pengadilan sendiri. Saatnya Jokowi bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa penjahat terbesar dalam kekacauan pemilu ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan itu terbukti. Semua membuktikan bahwa Presiden terlibat cawe-cawe, bahkan Presiden sendiri mengakui bahwa dia cawe-cawe. Kalau Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir, itu wajib untuk hadir. Negara ini bukan negaranya Pak Jokowi. Negara ini milik rakyat Indonesia. Pak Jokowi tidak mempunyai keringat setetes pun untuk memperjuangkan reformasi. Pak Jokowi tidak mempunyai andil sedikit pun untuk menegakkan demokrasi yang tercerai-berai zaman Orde Baru. Pak Jokowi hanya penikmat demokrasi, penikmat reformasi, bahkan sekarang bukan memelihara dan menumbuh kembangkan demokrasi, yang terjadi malah merusak. Harusnya memperoleh penguatan di hak angket, karena itu hak angket juga adalah paralel sebetulnya dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan demokrasi. Bagaimana menghasilkan demokrasi? Itu jatuhkan Jokowi kan, itu kan. Baik yang disampaikan oleh Capres 01 dan 03. Kalau 03 ada plusnya ya, Cawapresnya ikut ngomong. Yang menarik adalah satu pilihan kalimat. Jangan biarkan ini terus terjadi. Oke. Saya terbayang kalau MK membiarkan kecurangan ini, cawe-cawe presiden yang merusak demokrasi kepemiluan kita. Besok Bang, 2029, taktik yang akan digunakan oleh pihak dalam berkompetisi demokrasi adalah ayo curang sehabis-habisnya, separah-parahnya. Ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. Pemilih yang mengubah pilihannya untuk memilih 02 karena bantuan gentong babi itu 51 juta. Jadi perselisihan hasil pemilu itu bukanlah soal angka-angka, tapi proses curangnya seperti apa. Di mana saja perselisihan pemilu, election dispute itu selalu bicara proses. Angkanya itu yang tidak jujur. Paling mungkin sebenarnya untuk membuka seluruh kecurangan ini, mengevaluasi penyelenggaraan pemilu kita adalah hak angket. Karena itu saya sebenarnya mendorong ini hak angket itu harus dilanjutkan, karena untuk dalam rangka perbaikan bangsa. Jadi, yang mungkin saya terjadi kalau ditemukan oleh panitia hak angket atau pansus angket ini bahwa presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat luar biasa dan itu pelanggaran konstitusi, bisa dengan pernyataan pendapat untuk memakzulkan presiden. Presiden menggunakan kekuasaannya, menyimpangkan kekuasaannya sehingga berubahlah hasil pemilu. Oke. Jadi yang dipermasalahkan itu tidak sekedar angka di ujung, tetapi apa yang menyebabkan angka di ujung itu timbul. Oke. Nilai-nilai moral yang diingatkan oleh para guru besar diabaikan. Yang membuat saya heran sampai detik ini, kok sama sekali tidak ada aroma atau aura merasa bersalah dari keluarga Pak Jokowi. Mahkamah Konstitusi tidak boleh malas. Mahkamah Konstitusi itu kan punya sifat hakimnya aktif. Jadi ya tolong dihitungkan juga, dibantu itu publik pencari keadilan untuk melihat berapa angka sesungguhnya. Sekarang ini dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 ini adalah kombinasi replikasi rezim Orde Baru yang otoriter
dengan pelaksanaan politik gentong babi. Nah, kalau kita mau coba lihat dari apa yang digambarkan 03 kemarin, kunjungan presiden, kemana mereka memberikan bantuan gentong babi, itu bisa dikonversi jadi suara itu, Bang. Yang dicurangi gara-gara bantuan gentong babi. Jadi menarik, Bang, kemarin itu. Jadi kalau cuman ngitung-ngitung angka-angka, kayak nggak perlu begawan hukum, Bang. Tidak perlu pakar konstitusi, tidak perlu pakar hukum, Bang. Ngapain juga harus doktor S3-nya hanya untuk ngitung angka-angka. Oke, ini menarik nih. Pakar hukum sebut MK bisa panggil Presiden Jokowi untuk klarifikasi tudingan tak netral di Pilpres 2024. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat memanggil Presiden Joko Widodo untuk memberikan kesaksian dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Menurut Ferry, MK bisa menghadirkan Jokowi untuk menjawab tudingan pemerintahnya tidak netral dalam Pilpres. Ferry menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu subjek hukum yang dituduh terlibat dalam dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal tersebut, kata dia, juga sudah dibicarakan dalam proses persidangan. Maka dari itu, Ferry berujar, MK berhak memanggil Presiden untuk memberi kesaksian sebagai salah satu pihak yang dituduh. Menurut Ferry, hal tersebut penting dilakukan agar tuduhan pemerintah tidak netral dapat dijawab dengan jelas. Ferry juga menyatakan kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan. Ferry menyampaikan bahwa pemanggilan Presiden oleh MK juga tidak melanggar aturan apapun. Kan setiap orang bisa dipanggil, presiden orang, setiap lembaga negara, pimpinan lembaga negara bisa dipanggil. Pimpinan lembaga negara, lembaga kepresidenan adalah presiden, ujar dosen Universitas Andalas tersebut. Proses persidangan sengketa Pilpres 2024 juga dikatakan Ferry menjadi kesempatan untuk mendapatkan keterangan Jokowi. Pasalnya, kata dia, kepala negara selalu menghindari jika ditanya mengenai tuduhan kecurangan yang ada. Beliau selalu menggunakan komentar-komentar pendek, ya, itu bukan urusan saya tidak tahu. Padahal semua orang tahu kekuasaan presiden itu amat luas, kata Ferry. Sebelumnya, kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin, Bambang Wijayanto, menilai Presiden Joko Widodo telah menggerakkan aparat dan membantu memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. BW, Salpan akrabnya, menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan menggerakkan berbagai sumber daya di pemerintahan sebagai modus operasi. Lalu pengadilan rakyat untuk mengadili Jokowi. Pada tanggal 20 Desember 2004, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menyatakan bahwa ada 7 unsur utama dalam sistem demokrasi: hak asasi manusia, partai dan organisasi politik, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, kebebasan pers, dan transparansi serta akuntabilitas publik. Unsur terakhir sangat penting pada Pilpres 2024 karena dibutuhkan akses informasi publik sehubungan hipotesis yang sangat mengkhawatirkan. Server KPU dikendalikannya dari luar negeri, digunakan untuk memenangkan kandidat 02. Sinyal kecurigaan sudah muncul sebelum, selama, dan setelah Pilpres dilaksanakan, bahwa Pilpres cukup 1 putaran dan paslon 2 harus menang dengan angka-angka yang sudah disetting dan diketahui sebelum Pilpres berlangsungnya. Sinyal akan terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif akan terjadi. Sutradara rekayasa yang memaksa pemenang paslon 2 jauh-jauh hari sudah bermain pada angka-angka statistik penduduk, daftar pemilih tetap, dan hasil pemilu yang harus dipatok sebagai angka kemenangannya. Sejak itu keresahan dan keributan sudah muncul. Adanya mencurigakan semua data ini berstatus gelap di semua situs lembaga-lembaga di atas di semua tingkatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Puncak kemarahan rakyat akhirnya terpusat pada sistem informasi rekapitulasi elektronik. Harus dilakukan audit forensik bertujuan adanya transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. Audit forensik sistem IT KPU harus bersih dari rekayasa kecurangan dan bebas dari kekuatan campur tangan asing karena server IT KPU tersambung dengan perusahaan Alibaba Cina di Singapura. Indikasi kuat ada keterkaitan pemilik jasa komputer storage call di Amerika Serikat, bahwa pengolahan data Pilpres di Indonesia dikendalikan oleh kontraktornya Zhejiang Taobang Network Co. China bekerja sama dengan Sirekap KPU.